Hai Sobat Gringo, selamat datang di channel YouTube kami Gringo Tech. Channel ini kami persembahkan untuk Sobat Gringo di seluruh penjuru Indonesia. Kami berusaha memberikan informasi, edukasi, dan hiburan dengan topik-topik menarik yang kami suguhkan, mulai dari dunia startup, seputar bisnis, teknologi, dan juga sustainability. Di episode kali ini bersama Kak Alfred Budiman, kita bakal ngebahas seputar dunia Artificial Intelligence atau biasa kita sebut dengan AI. Kak Alfred adalah seorang praktisi industri dan akademisi yang sekarang ini adalah partner dari Jawara Venture dan pengajar di Bold School of Business University of Chicago. Sebelumnya, beliau adalah mantan CEO dari Samsung Research Indonesia yang fokus researchnya ada pada domain AI dan IoT. Ngomongin seputar dunia Artificial Intelligence, mungkin di antara kamu masih banyak yang belum paham apa itu AI sebenarnya. Nah, untuk menjawab kebingungan kamu, yuk sama-sama kita cari tahu lebih lanjut di video ini. Pastikan kamu menonton videonya sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Hai Kak Alfred, ngomongin seputar dunia teknologi di era digitalisasi seperti saat ini, teknologi kan berkembang dengan sangat pesat tanpa mengenal batasan ruang dan waktu, termasuk juga teknologi kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan AI. Kalau boleh dijelasin, sebenarnya AI itu apa sih Kak? Perihal tentang AI atau yang biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, nah itu mengacu pada kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti halnya pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Bahkan ada juga bentuk dalam pemahaman bahasa. Nah, ada banyak jenis AI, mulai dari Narrow AI atau Weak AI yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas rutin tertentu. Dan juga ada General AI atau Strong AI yang dapat melakukan tugas intelektual apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, AI itu memiliki potensi untuk bisa merevolusi berbagai industri dan somehow telah mulai mengubah bidang-bidang yang ada seperti halnya kesehatan, keuangan, dan masih banyak lainnya. Menurut kakak sendiri, kenapa AI sangat penting bagi kehidupan manusia? Seperti yang dibahas sebelumnya ya, AI dapat meningkatkan banyak aspek kehidupan manusia dengan membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks ya, mengotomatiskan tugas rutin dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, karena itu kita juga tahu kalau AI itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis, membebaskan waktu dan sumber daya untuk suatu bentuk tugas yang lebih penting. Nah, namun ini ada hal lainnya ya. Penting untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan etis tentunya ya, dengan mempertimbangkan potensi dampaknya terhadap masyarakat dan setiap individu yang ada. Seperti apa sih contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak sebenarnya implementasi AI yang sudah ada dalam berbagai bidang, baik dalam riset akademis ataupun produk trial dari industri ya. Misalnya dalam perawatan kesehatan, AI dapat menganalisa data pasien dalam jumlah besar untuk mengidentifikasikan tren dan membuat rekomendasi diagnostik atau pengobatan. Atau lainnya seperti dalam pendidikan, ya, AI dapat mempersonalisasi pengalaman belajar siswa dan memberi feedback yang telah bisa dipersonalisasikan. Juga dalam bentuk transportasi, ya, AI dapat mengoptimalisasikan rute atau mengurangi kemacetan lalu lintas yang mestinya bisa kita pakai di Jakarta atau kota besar lainnya yang tentu dibawa bersama kebijakan lainnya. But anyway, saya mengenal ya beberapa startup AI di Indonesia yang kebanyakan AI bentuk AI-nya itu lebih ke arah percakapan atau conversational. Baseline mereka berasal dari penelitian akademik dari bahasa Indonesia ya, seperti kemarin disebut seperti halnya kata AI, bahasa AI, prosa AI. Lalu ada hal lainnya seperti computing platform yang untuk pengenalan gambar dan smart receipt. Contohnya seperti Noteflux dan Snapcard. Saya rasa masih banyak lainnya yang teman-teman Gringo bisa membaca dari internet tentang perusahaan lainnya ini.
Meluruskan pendapat orang tentang AI, kita sering mendengar istilah umum seperti AI, ML, dan IoT. Sebenarnya apa bedanya, Kak? Oke, perihal tentang AI, machine learning, dan Internet of Things sering dibahas karena terkait erat dan sering digunakan untuk mencapai tujuan yang berbeda ya. Namun, mereka adalah konsep yang berbeda dengan karakteristik dan definisi mereka sendiri ya. Oke, kita mulai. Apa sih itu AI ya? AI itu mengacu pada kemampuan mesin atau sistem komputer yang melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Seperti yang tadi saya pernah bilang adalah mengenai perihal pembelajaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan bentuk pemahaman bahasa. Ya. Lalu apa sih itu machine learning? Machine learning itu adalah bagian dari AI yang melibatkan penggunaan algoritma dan model statistik untuk memungkinkan mesin meningkatkan kinerjanya pada tugas tertentu melalui bentuk experience atau pengalaman. Dengan kata lain, machine learning itu memungkinkan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Yang terakhir itu, Internet of Things. Apa sih itu Internet of Things? Internet of Things itu mengacu pada pertumbuhan jaringan perangkat fisik, sensor, dan objek lainnya yang bisa terhubung ke internet dan bisa bertukar data. Nah, perangkat ini dapat berupa apa aja? Mulai dalam bentuk, misalnya contohnya termostat, smart thermostat, smart camera, ataupun perangkat industri dan perangkat-perangkat yang dapat digunakan lainnya ya, yang bisa berhubungan dengan internet. Saya rasa ya juga teman-teman bisa lihat materi pendukung ini akan teknologi ini dari internet dan aplikasi mobile ini lainnya yang teknologi tersebut sudah ada bersama kita saat ini ya. Ada kelemahan ataupun dampak negatif dari pemanfaatan AI? Pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan ya atau AI ya dapat membawa manfaat banyak ya dan efisiensi, tapi juga menimbulkan pertanyaan etika dan kemasyarakatan yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Beberapa potensi kelemahan atau dampak negatif AI itu bisa saya gambarkan seperti halnya contohnya alih fungsi pekerjaan. Karena AI dan otomatisasi menjadi lebih umum, ada resiko bahwa pekerjaan tertentu akan otomatis menyebabkan pemindahan pekerjaan bagi pekerjaannya manusia. Bagi kita ya, hal ini dapat menyebabkan gangguan ekonomi dan ketidaksetaraan karena beberapa pekerja mungkin sulit untuk beralih ke peran yang baru. Lalu ada contoh lainnya seperti halnya secara saintifik, bias dalam algoritma. Sistem AI hanya sebaik data yang dilatih dengan baik namun jika datanya bias, sistem AI yang dihasilkan juga mungkin akan jadi bias. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak adil atau diskriminasi terhadap bentuk suatu kelompok yang ada gitu. Kurang adanya akuntabilitas misalnya juga. Sistem AI itu mungkin sulit untuk dipahami dan dijelaskan, membuatnya sulit untuk dimintai pertanggungjawabannya karena tindakannya itu yang somehow bisa dibilang kurang akuntabilitas. Ini bisa menyebabkan kurang kepercayaan kepada sistem AI dan sulit untuk mengatasi bentuk masalah yang akan muncul lainnya. Lalu ada timbulnya juga mengenai masalah privasi. Karena sistem AI mengumpulkan data, memproses data yang dalam jumlah besar, ada kekhawatiran tentang perlindungan privasi data dan potensi penyalahgunaan data tersebut. Nah, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati akan hal ini dan dampak potensial lainnya yang saat ini AI dikembangkan dan digunakan. Nah, ini mungkin melibatkan pengaturan dan penggunaan AI dengan pedoman etika untuk pengembangan, penggunaan, dan memberikan dukungan sumber daya untuk bisa membantu transisi kita ke peran yang baru. Tentu yang sesuai dengan kebutuhan yang tren yang ada ya. Sesuai dengan global trend yang ada, apa sih ChatGPT itu? Dari istilah ChatGPT, itu adalah varian dari GPT ya. We can call it as a generative pre-trained transformer, yang merupakan jenis model bahasa yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama OpenAI. Nah, model GPT dilatih untuk menghasilkan teks yang dapat berinteraksi seperti manusia. Dan ChatGPT dirancang khusus untuk menghasilkan teks seperti percakapan chatbot. Jadi tujuan ChatGPT adalah untuk memungkinkan chatbot melakukan percakapan alami seperti manusia dengan kita sebagai penggunanya. Sebagai tambahan ya, ada beberapa alasan mengapa ChatGPT dianggap sebagai tools yang berguna untuk membuat chatbot.
kita bisa tahu tadi yang konteks yang sebelumnya, hal yang didasarkan pada model bahasa di GPT itu dilatih pada kumpulan data yang sangat besar dan bahkan mampu tuh menghasilkan teks yang mirip pemikiran manusia dengan kualitas yang very high, tinggi ya. Artinya ChatGPT dapat menghasilkan respon yang terdengar natural dan koheren bagi kita sebagai usernya. Well again, keseluruhan kombinasi dari faktor-faktor ini menjadikan ChatGPT sebagai tools yang powerful untuk membuat chatbot yang mampu melakukan percakapan alami seperti manusia dengan kita ya. Jadi saya rasa yang saya kasih contoh tersebut itu adalah bentuk positif efeknya. Negatifnya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah ada hambatan dalam menerapkan AI terutama di Indonesia? Well, it's a good question ya. Nah, ada beberapa potensi kendala penerapan AI di Indonesia ya, antara lain akses terbatas ke data. Yang somehow untuk mengembangkan sistem AI yang efektif, akses ke data dalam jumlah besar sering diperlukan. Namun Indonesia, di negara kita, akses data yang terbatas tersebut mungkin karena terbatas masalah privasi atau kurangnya infrastruktur untuk mengumpulkan dan bahkan menyimpan data tersebut. Lalu ada halnya juga kurangnya tenaga terampil atau tenaga ahli ya. Mengembangkan dan implementasi sistem AI itu memerlukan tingkat keahlian teknis yang somehow mungkin bisa kita bilang sekarang kekurangan tenaga terampil yang ada di Indonesia untuk pengetahuan yang diperlukan akan hal tersebut ya. Lalu ada halnya juga pendanaan yang terbatas atau investment yang terbatas. Nah, mengimplementasikan proyek AI itu sangat ekspensif. Mungkin ada keterbatasan dana di Indonesia yang untuk mendukung inisiatif tersebut. Lalu juga ada halnya mengenai masalah peraturan hukum. Nah, mungkin ada masalah peraturan hukum yang perlu ditangani untuk mengimplementasikan AI di Indonesia, seperti masalah privasi data dan penggunaan AI pada sektor-sektor sensitif lainnya. Ya. Lalu juga karena hal tersebut ada masalah sosial dan budaya, yang mungkin masalah sosial budaya itu perlu dipertimbangkan saat menerapkan AI di Indonesia, seperti kekhawatiran tentang dampak pekerjaan dan potensi bias dalam sistem AI lainnya. Well, again, untuk mengatasi hal tersebut dan hambatan potensial lainnya akan memerlukan kombinasi upaya yang saya yakin itu, termasuk berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan, untuk membangun keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan, dan lalu bisa kita buat kebijaksanaan yang mendukung including penyediaan dana, data, dan orang yang signifikan. Kak, boleh kasih sedikit pesan untuk para sobat Gringo? Well, oke. Saya ada sedikit pesan nih ya buat sobat Gringo atau teman-teman Gringo yang baik ya. Kita ya sebagai anak bangsa ya, kita tahu Indonesia tuh memiliki budaya yang kuat dan beragam, bentang alam yang indah, kekayaan sumber daya alam yang megah ya, yang wow. Namun sumber daya yang ada tersebut itu terancam dan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan setiap hari. Nah, pengelolaan sampah yang tidak tepat itu bisa menyebabkan banyak hal ya, seperti hal pencemaran udara, pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, ya, dan degradasi lainnya. Well, dengan kita bisa berinvestasi dalam hal teknologi pengelolaan sampah dan disiplin terhadap diri kita sendiri, saya yakin ya kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk bisa dinikmati oleh kita semua. Ayo semangat dan kita bangun Indonesia untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfred sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai di podcast Gringo Edu. Buat sobat Gringo semua yang punya pertanyaan seputar artificial intelligence atau seputar teknologi, boleh banget langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nantinya bakal kita jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nantikan episode selanjutnya. Kami bakal ngebahas topik-topik menarik lainnya. So, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Gringotek. Jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, dan boleh banget tag ke Instagram kita @gringo_id agar kedepannya kami dapat menyajikan konten yang lebih menarik lagi.